Hai semua, kembali lagi di Sayap Alvin. Ini pagi hari sekitar jam setengah 8, menjelang jam 8 teman-teman. Ini lagi bagus cuaca, panas tapi tidak terlalu berangin ya. Jadi anginnya dikit-dikit aja. Ini cocok untuk penjemuran para binatang ya. Jadi ini langsung aja ke binatangnya. Apa aja binatang yang reptil-reptil yang aku punya selain biawak ya. Ini yang lagi kujemur itu selain biawak ini. Oke, jadi ini pertama ada iguana. Aku jadi masih punya iguana sepasang, semuanya aku pelihara dari kecil ini teman-teman. Yang hijau itu dari kecil. Ini sepasang, cuman aku nggak tahu ya kenapa setelah digabung, setelah si green itu dulu buang telur, dia kan dulu sempat buang telur pertama kali, infertil. Terus ku gabung kan, karena sudah ini kan, sudah siap untuk kawin kan. Malah si jantannya nggak mau ngawini teman-teman. Mungkin karena nggak ada pesaing di sini, jadi malah mager. Ini udah setahun lebih malah nggak dikawini. Nih, ini aku kasih makan itu tanpa dikasih minum teman-teman ya, iguana ini. Kenapa? Karena dia tinggalnya di semi outdoor di situ. Nah, di ujung situ. Jadi kalau pagi aja dia, pagi hari kali aja dia kena matahari sebentar. Habis itu ya sudah nggak kepanasan gitu lagi, nggak kena matahari lagi. Jadi aman teman-teman kalau nggak dikasih minum, kalau dia kena mataharinya cuma sebentar. Terus minumnya didapat dari mana? Dari sayurannya teman-teman. Jadi sayurannya itu sebelum dikasih makan dicuci dulu, baru kita kasihkan gitu. Jadi keadaan semi basah lah ya. Jadi dia dapat minuman dari situ. Aman teman-teman. Cuman kalau mau dikasih minum juga nggak masalah. Tapi kalau aku sudah nggak pernah ngasih water dish ya di situ. Nih, sehat kok, ini udah bertahun-tahun di sini tanpa ngasih minum aku. Itu bisa dilakuin kalau tempatnya semi outdoor ya. Semi outdoor itu kena mataharinya cuma sebentar. Tapi kalau kena mataharinya sedikit lama itu berbahaya teman-teman, karena bisa mati dehidrasi. Karena aku semi outdoor, jarang juga aku jemur seperti ini karena dia sudah kena matahari dari situ. Jadi aku nggak pernah jemur. Kelebihannya kalau semi outdoor tuh gitu. Jadi kita udah nggak perlu capek-capek jemur-jemur lagi, karena dia otomatis sudah kena matahari. Terus ya makan sayur-sayur aja, nggak pernah aku kasih kalsium dan sebagainya, karena sayuran itu sudah mengandung kalsium ya. Sayuran itu udah tinggi kalsium teman-teman sebenarnya. Jadi kalau reptil yang makan sayur itu sebenarnya nggak butuh kalsium lagi tambahan, yang kalsium bubuk itu sebenarnya udah oke. Nah, D3 juga nggak perlu karena dia sering kena matahari. Itu nih, ini jantan tuh red, harganya udah jatuh ya. Dulu ini aku beli harganya mahal teman-teman, 800. Yang green tuh 3,5 babynya. Ini dulu Juve awal ya kalau nggak salah, itu harganya 800-an apa 900 lah, hampir sejuta. Yang green itu dulu 3,5 baby kecil, sekarang harganya udah hancur, 100.000 dapat. Yang red pun albino aja berapa, 6,5 atau berapa, 650 kalau nggak salah. Cuman aku udah males ya pelihara iguana ya, karena di tempatku nih sayur mahal teman-teman. Jadi kalau nambah iguana terus nggak morph sekalian yang bagus, sayang ya. Apalagi cuma albino yang kuning itu kan harganya udah murah tuh, rugi dipakan teman-teman kalau di tempatku ya. Nah, ini aku penjemuran burung. Ini ada burung jalak. Kalau burung jalak nggak usah dijemur ya, dia setiap hari udah kena matahari nih. Contohnya ini udah kena matahari, ini sedikit botak ya, terlalu panas di tempatku tuh, karena dia di outdoor kan. Itu ada tempat teduhnya tuh, dikasih atap. Cuman karena di outdoor panas ya kondisi tempatku. Teman-teman bisa tahu sendiri, di dalam ruangan aja bisa suhunya sampai 32, apalagi di luar ya. Makanya botak dia, tapi sehat dia. Cuma botak aja karena rontok lah, entah karena kepanasan, entah karena apa gitu. Banyak faktor sih kalau burung itu jadi botak ini. Kurang lembab ya, pokoknya kondisi kurang lembab. Tapi sehat dia, sehat sekali, karena ya itu di outdoor kena matahari terus. Terus ini ada pineapple sama yellow seed conure ya, pineapple conure. Nah, ini sehat, lagi dijemur. Ini baik kali sepasang, yang minat silahkan ya. Aku
Ini nggak sepasang ya, aku prediksi sepasang ya. Si yang pineapple itu jantan, yang YSC itu betina. Aku ini prediksi ya teman-teman ya. Nah ini ada mong parakit, Quaker parrot. Ini semuanya udah pandai talking ya. Yang itu pineapple-nya udah pandai talking. Yang Quaker juga udah pandai talking. Cuma karena burung ini gak tahu ya, burung ini tuh talkingnya kurang jelas ya. Jelasan jala ini malahan. Terus ini terakhir ada kura-kura sulcata. Jadi ini kura-kura sulcata itu paling penjemuran tuh seminggu sekali teman-teman. Seminggu sekali. Nih aku buka ya. Jadi aku full lampu ya di dalam rumah tuh. Full lampu. Penjemuran tuh paling seminggu sekali aja. Karena ya aku punya waktunya itu seminggu sekali aja teman-teman. Tapi ya itu harus ada lampu UVB di dalam. Tuh. Ya habis ku rendam sedikit lah. Jadi rendam jemur seminggu sekali aja. Cuma untuk rontokin apa? Kotoran-kotoran yang nyelip-nyelip di tempurungnya itu teman-teman. Jadi itu fungsi rendamku seperti itu, sekalian dimandikan kan. Jadi kalau ini kura-kura pun aku nggak pakai water dish. Jadi dia minum itu mengandalkan dari sayur yang basah, sama kalau nggak pakai sayur pakai timun teman-teman. Itu udah kadar airnya udah tinggi, atau buah-buahan tuh kayak semangka itu kadar airnya udah tinggi, jadi nggak perlu pakai water dish lagi, nggak butuh minum yang banyak-banyak kali kok reptil itu. Itu juga cara dari para kiper kura-kura ya, aku tanya seperti itu gitu. Jadi dia itu minum tuh nggak kayak mamalia yang setiap saat minum, bahkan bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali baru nyentuh minum dia. Mungkin di alamnya juga seperti itu ya. Bahkan kayaknya di alamnya itu mengandalkan minum tuh dari kaktus centong itu ya, mungkin di alam tuh. Nah, mungkin dari itu kan itu kadar airnya lumayan tinggi, atau dari sayur-sayur atau rumput-rumput yang masih segar, dia dapat air dari situ. Tuh, sehat ini. Ini sedikit piramiding. Ini mau ku treatment, semoga semakin besar nanti piramidingnya nggak tambah buruk ya teman-teman ya. Gitu. Semoga nggak tambah buruk lah. Ini nggak bisa sembuh sih piramiding ya, nggak bisa bener lagi katanya. Cuman semoga nggak memperparah ya. Ini penggunaan pelet yang dipus sama makan dipus, akhirnya dia lebih gemuk dulu daripada pertumbuhan tempurungnya ya. Jadi gitu. Katanya sih gitu, katanya. Sepertinya sih memang relevan sih kegemukan ya itu ya. Nih, panas sekali tuh. Yang merah ini jantan nih, ini betina. Ini masih bisa dihandle walaupun nggak pernah dihandle ya, cuman aku males handlenya apa, kukunya tajam-tajam teman-teman tuh. Ini biawak masih di dalam, belum kujemur karena boxnya dipakai ini. Jadi nggak bisa kita jemur itu tanpa langsung kena matahari, karena kalau di dalam box yang plastik itu otomatis matahari nggak bisa masuk teman-teman, percuma. Jadi dia cuma kena panas saja, nggak kena UVB-nya ya. UVB itu harus benar-benar terbuka gini, atau minimal pakai ram gini, jadi dia masuk mataharinya langsung. Nah, langsung terpapar dia, langsung kena radiasinya seperti ini langsung kena radiasinya ya tuh. Tapi kalau pakai gex kaca atau plastik itu nggak akan masuk teman-teman, karena banyak yang sudah membuktikan pakai alat itu UV meter itu nggak akan masuk. Lumayan, aku sebenarnya pengen juga punya UV meter itu untuk ngecek lampu itu udah kadarnya berapa kan, cuman nanti dululah, mahal kali harganya 1,3. Oke, mungkin itu aja konten hari ini. Semua makhluk hidup butuh berjemur ya teman-teman ya, butuh UVB. Kalau nggak pakai UVB bisa pakai lampu untuk burung juga ada teman-teman ya, UVB ya. Sekarang udah canggih zamannya ya. Cuman sebisa mungkin walaupun pakai lampu seminggu sekali, kalau bisa yang masih, terutama yang masih reptil atau unggas atau mamalia, kalau yang masih kecil-kecil ya atau masih baby-babyan, sebisa mungkin tetap dijemur langsung ya teman-teman ya. Beda dengan
yang udah dewasa kayak biawakku yang udah dewasa itu jarang jemur, itu nggak masalah kalau udah dewasa, udah tua ya. Tapi kalau yang masih muda, masih baby-babyan gini, kayak burung ini udah dewasa nih, udah aman ini, jarang dijemur. Tapi kayak kura-kura ini masih tergolong masih muda ya, ini wajib dijemur. Kayak biawak-biawakku yang kecil-kecil itu, yang baby-babyan itu wajib dijemur juga karena masih kecil. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Bye bye.